Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Firmansyah akan menjelaskan tugas praktikum modul 8. Nah, di modul 8 ini terdapat konsep forestry, graph traversal, graph workflow, dan terakhir Patrinet ini, graph Patrinet. Untuk soal yang pertama, jawablah pertanyaan berikut. Langsung saja ke jawaban saya. Nah, ini apa perbedaan graph dan forestry? Graph dan forestry adalah dua konsep dasar dalam struktur data yang memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Untuk graph, sebuah graph adalah kumpulan simpul nodes atau vertex yang terhubung oleh sisi atau edge. Graph dapat bersisi cycles, yaitu lintasan yang kembali ke simpul awalnya. Graph dapat berupa directed, arahnya ditentukan, atau undirected tanpa arah yang spesifik. Graph bisa berisi berat atau tidak berisi berat pada sisinya. Graph juga bisa terhubung atau tidak terhubung, tergantung pada apakah ada jalur antara setiap pasangan simpul. Kemudian forestry. Forestry adalah graph khusus yang merupakan graph bebas siklus terhubung. Tree memiliki satu simpul yang di sekitar akar, yang disebut akar, dan tidak ada siklus di dalamnya. Forest adalah kumpulan tree yang artinya adalah sebuah graph bebas siklus yang tidak terhubung. Forest adalah graph di mana setiap komponennya adalah tree yang berbeda. Dalam konteks komputer, tree sering digunakan untuk mempresentasikan struktur data hierarkis seperti pohon biner, AVL tree, dan sebagainya. Terus untuk soal kedua, bagaimana mengkonversi graph menjadi forestry? Untuk mengkonversi graph menjadi forestry, kita perlu memastikan bahwa graph tersebut bebas siklus. Proses konversi ini melibatkan penghapusan sisi-sisi yang membentuk siklus sehingga yang tersisa adalah kumpulan tree. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. 1. Identifikasi siklus. Gunakan algoritma seperti dead freeze atau DFS untuk mendeteksi siklus dalam graph. Tandai semua yang membentuk siklus. Kedua, penghapusan siklus. Ketiga, pemeriksaan keterhubungan. Keempat, penyekan ulang. Tiga, apakah perbedaan algoritma gradi menunjukkan Dijkstra, Prim, atau Kruskal. Kemudian, bagaimana traversal graph menggunakan metode traversal forestry dengan DFS dan BFS. Traversal graph adalah proses mengunjungi semua simpul dalam graph dengan cara tertentu. Ada dua metode utama traversal, yaitu depth first search (DFS) dan breadth first search (BFS). DFS bekerja dengan menjelajahi satu jalur sedalam mungkin sebelum beralih ke jalur lain. Metode ini dapat diimplementasikan secara rekursif atau menggunakan tumpukan stack. Untuk forest, DFS akan diulang untuk setiap tree dalam forest. Berikut implementasi pada DFS menggunakan stack atau rekursif. Kemudian BFS. BFS bekerja dapat mengunjungi semua tetangga dari simpul saat ini sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Metode ini dapat diimplementasikan menggunakan antrian queue. Untuk forest, BFS juga diulang untuk setiap tree dalam forest. Berikut implementasi BFS untuk forest. Kemudian soal kedua, yaitu membuat program simulasi konstruksi workflow untuk proses discovery menggunakan Patrinet seperti pada pembahasan materi. Dan di sini saya mempunyai code. Yang pertama, kita membuat kelas Petri untuk publik std vector integer place ini untuk menyimpan jumlah token di setiap tempat. Kemudian vektor enter input metric, ini metrik yang menyimpan informasi sejumlah token yang dibutuhkan dari setiap tempat untuk menambahkan suatu transisi. Kemudian vektor std vector in output metric yang menyimpan informasi jumlah token yang ditambahkan ke setiap tempat setelah suatu transisi ditembakkan. Terus unordered map, ini peta yang menyimpan nama transisi berdasarkan indeksnya. Kemudian kita membuat konstruktor untuk menginisialisasi tempat dan transisi. Patrinet, place count, and
int transition, kemudian menambahkan transisi dengan input dan output yang sesuai. Void add transition, ini untuk menambahkan transisi baru dengan input dan output yang diberikan serta nama transisi. Kemudian memeriksa apakah transisi dapat ditembakkan. Full is enable ini memeriksa apakah suatu transisi dapat ditembakkan dengan memeriksa apakah tempat-tempat memiliki cukup token sesuai dengan matriks input. Dia menambahkan transisi dengan fire transition, menembakkan transisi jika memungkinkan, mengurangi token dari tempat-tempat yang sesuai dengan matriks input, dan menambahkan token ke tempat-tempat yang sesuai dengan matriks output. Terus point print state, mencetak keadaan saat ini. int main ini misalkan ada 4 place dan 5 transisi. Terus net place ini tempat memiliki satu token. Kemudian kita tambahkan tambahkan transisi dan berbagai pola. Transisi 0 serial dari A ke B. Kemudian kita buat transisi 1 serial dari B ke C. Transisi 2 paralel dari B ke D. Transisi ketiga pilihan multi dari C ke D. Transisi keempat pilihan multi dari D ke A atau loop. Simulasikan proses discovery ini menggunakan std code state awal, net print state. Kemudian langkah berikutnya yaitu periksa dan tembakan transisi secara beruntun. Menggunakan while step kurang dari 10, maksimum 10 langkah untuk menghindari loop tak terbatas. If any fired ini break jika tidak ada transisi yang ditembakkan. Hentikan simulasi. Untuk output akan menunjukkan langkah-langkah transisi yang ditembakkan dan keadaan dari token di tempat-tempat setelah setiap langkah. Misalnya set awal 1000 menembakkan transisi A ke B dalam keadaan saat ini 1000 dan seterusnya sampai keadaan saat ini 1000 dan seterusnya hingga maksimum 10 langkah atau tidak ada lagi. Kita running. Nah, seperti ini sampai 10 langkah sampai tidak ada lagi. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.